Pertanyaannya apa sih? Miring gini. Lihat di kaca. Nah ya. Dari mana gitu yang Bentar dulu, bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak seperti biasanya yang konten diambil official itu biasanya kan jalan-jalan atau enggak selawatan lah gitu ya. Kali ini saya akan berbagi kisah lah sama teman saya. Podcast mini lah, podcast kecil-kecilan. Ya sharing-sharing aja gitu, sharing seperti itu. Ya semoga ada manfaat yang bisa diambil dari teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, terus di komen, terus di share, oke? harus Seperti itu. Kali ini saya sedang bersama teman saya. Coba perkenalkan dulu siapa abang namanya bang. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Iya. Tanggal lahir Tanggal lahir dong. Tanggal lahir. Kelahiran mana nih? Basit. Untuk kelahiran kemarin. Tanggal lahir 4 Februari tahun 2000. Oh 4 Februari teman-teman, nanti 4 Februari dia ulang tahun nih. Ditunggu kadonya. Ditunggu kadonya. Asalkan jangan ceplokin telur aja. Nah, masih musim ya gitu. Nah, Terus kelahiran, alamat dulu, alamat. kalau alamat sekarang, alamat rumah orang tua di Perumahan Citra Indah City, Cilengsi, Bogor. Oh Bogor, berarti beliau ini asli Bogor, Sunda Tulen, berarti Sunda Tulen. Campuran Betawi. Oh campuran Betawi. Betawinya apa nih? Betawi apa? Betawi Bekasi. Oh Betawi Bekasi. Nah, Babelan belah sono lagi. Nah, Nah, terus alhamdulillahnya saya lahirnya di Brunei Darussalam. Oh, numpang iya. lahir di Brunei. Beliau ini lahirnya di luar negeri teman-teman, mantap. Terus Nah, saya ini 4 bersaudara dan alhamdulillahnya saya anak ketiga saya. anak ketiga. Pengais bungsu yang cek Sunda mah. Anak pertama cowok cewek? Cewek yang Cewek. Terus yang kedua cowok, ketiga cowok, 4 juga cowok. Oh cowok. 1:3 jadi. Nah berarti yang anak pertama ini dijagain 3 raja, 3 laki-laki harus dijagain. Pasti. Terus Namanya berarti ini abang asli Brunei Darussalam ya? Kelahiran di Darussalam tapi kewarganegaraan tetap Indonesia. Oh warga negara Indonesia. Bahkan akte punya 2. Akte pernah ada punya 2 akte. Akte punya 2. Kelahiran di Brunei ada, di Indonesia juga ada. Oh gitu. Tapi sampai sekarang akte Brunei masih aktif atau enggak? Atau udah dipindahin warga negaranya ke Indonesia? Masih aktif. Jadi kalau waktu mondok SMP, terus mondok ke SMA, kalau daftar sekolah tetap disertakan akte kelahiran Brunei dengan akte kelahiran Indonesia disertakan itu. Wih mantap. Beliau ini punya 2 akte gitu. Punya akte yang Indonesia sama Brunei Darussalam. Berarti SD di sana berarti ya? Abang SD pokoknya dari sejak lahir sampai lulus SD alhamdulillah sana. Berarti sejak lahir di sana, Iya. hidup di sana dari mulai kecil sampai SD tamat gitu ya? Iya. Terus kehidupan di sana gimana itu Bang? Di Brunei Ya. pas waktu lahir gitu loh. Ya untuk kehidupan di sana saya belum terlalu ngerti Nah, ya, soalnya karena kan emang masih anak kecil, ya, masih anak kecil. Jadi untuk hal-hal yang ya. lebih tinggi saya kurang tahu, tapi menurut pengalaman alhamdulillah di Brunei adem ayem ya. asri gitu lah, Asri, ya? tenang gitu lah bahasanya. Tapi di sana itu berapa musim Bang di Brunei? Ya sama seperti Indonesia. Sama, musim tropis di sana tropis, di sana kan musim, di sini musim hujan. Nah, Di sana namanya musim tengkujuh. oh Tengkujuh. Nah, teman-teman ini vocab baru nih. Tengkujuh itu kalau di sini musim hujan. Di sana di Brunei Darussalam itu Tengkujuh. Nah, terus di sana itu kalau pendidikannya itu gimana Bang? Karena kita dari itu ya backgroundnya pendidikan, jadi kita membicarakan pendidikan, jadi harus Kalau sama sih.
cuma SD sama. Jadi kalau untuk di sana tingkat tingginya saya belum tahu. Nanti terus kalau untuk SD ya ibarat kata di Brunei itu ada 2 bahasa yang jadi patokannya, bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Nah, jadi dari TK, nah di sana TK-nya dipanggil pra di sana. Nah, dipanggil pra SD. Pra apa? Kan TKA, TKB. Maksudnya pra A, pra B, pra C. Nah, untuk pra itu hanya setahun. Oh, setahun. Habis setahun langsung naik kelas 1 dia. Jadi rata-rata yang kelas 1 SD itu 6 tahun semua rata-rata. Berarti TK cuma 1 tahun. Setahun. Kalau di Indonesia kan variasi ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah, kemudian dari kelas 1 sampai kelas 3 semua mata pelajaran itu menggunakan bahasa Melayu. Masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, ketika naik kelas 4 sampai kelas 6 semua mata pelajaran diganti menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, teman-teman. Kecuali bahasa Melayu sama Melayu Islam Beraja. Kalau di Indonesia itu ilmu pendidikan sosial. IPS. Ya. Coba sedikit Bang bicara bahasa Melayu gitu. Masih ingat nggak? Kalau itu saya agak lumayan susah. Ya, vocab aja gitu. Misalkan kalau bahasa gaulnya kan mau ngapain? Kalau bahasa saya mah apa kok? Jadi kalau mau ngapain di Indonesia, bahasa Bruneinya bahasa Melayunya wah apa kok. Pokoknya kalau disengajakan susah ya. Kecuali kalau ngobrol sama adik, abang, tete, nah itu secara spontan keluar bahasa Melayunya. Gitu. Bahkan kalau kita kan kaget. Kalau di Brunei kan terperanjat, terkejut-kejut gitu bahasa. Jadi ibarat kata bahasa Melayu itu agak lumayan kaku. Beda logat sih gitu doang. Melayu berarti sama seperti Malaysia juga? Iya, Malaysia. Nah, seperti Upin Ipin. Seperti Upin Ipin. Nak kemana kau? Oh iya. Sampai sekarang logatnya masih ada ternyata Melayu. Memang aslinya dari sana ya. Terus dari mulai SD itu sistem pendidikannya gimana? Kalau di sana ya ketika kelas 1 sampai kelas 3 ya masih belajar umum. Belajar umum. Masuk sama kayak Indonesia gitu ya. Sama masuk kelas 4. Nah, pas lagi belajar di rumah kebetulan abang ngeliat bukunya. Sit, kau udah belajar pelajaran ini? Bang, kenapa bang? Ini pelajaran abang ketika kelas 1 SMP bahasa dia. Iya. Waduh, kelas 4 SD pelajarannya kelas 1 SMP gitu. Makanya ibarat kata belajar pendidikannya agak lumayan maju sebab dimasukin sedikit demi sedikit supaya ntar pas masuk jenjang SMP tidak terlalu kaget gitu. Jadi di sana sama seperti Indonesia jam-jamnya gitu. Jamnya ya dari mulai jam berapa nih di sana mulainya? Mulai masuk sekolah jam 7 sama kayak Indonesia ya, jam 7 tapi rata-rata beresnya kalau SD SD beres siang jam beres zuhur jam setengah satu. Nah kemudian di sana yang bedanya ada sekolah agamanya dia. Ada sekolah agama. Berarti habis sekolah SD selesai langsung atau pulang dulu? Ya mau langsung boleh. Yang penting masuknya jam 1 atau jam setengah 2. Nah jadi sekolah yang jam 1 itu khusus agama sih itu. Khusus agama. Itu semua siswa atau hanya yang pengen saja gitu? Yang pengen saja. Oh, yang pengen. Kalau yang pagi sampai siang itu umum. Nah, itu kata mah wajib gitu buat siap ini. Kalau yang agama ya yang pengen aja gitu. Karena saya juga mendaftar ke sekolah itu ketika kelas 2 SD. Saya baru daftar kelas 1 agamanya gitu. Oh iya. Jadi teman saya udah kelas 2 atau kelas 3, saya baru kelas 1 gitu. Iya. Terus di sana itu yang membedakan pendidikan SD di Indonesia sama di luar negeri itu contohnya di Brunei seperti apa? Apa ada kemajuan dari sektor